Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nezila Aristiani dengan nomor spanduk 240906502011 kelas B jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2024. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dari Raja Ali Haji yang perancang asal-usul bahasa Indonesia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu asal-usulnya dari mana sih bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari ini, kalian akan mengetahui di video kali ini. Teman-teman, mohon disimak videonya ya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah lama digunakan sejak abad ke-7, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa perdagangan dan kebudayaan, serta berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan antar suku di Nusantara. Nusantara telah mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan sejak abad ke-14 yang awalnya dipakai dalam perdagangan. Malaka merupakan awal berkembangnya kesusastraan Melayu. Kepandaian menulis atau ilmu terasun diajarkan yang merupakan awal dari kepandaian bahasa dan menjadi bagian penting kebudayaan. Peradaban Melayu dimulai saat anak-anak kerajaan Lu yang disebut Upu Lima Bersaudara yang hendak mencari daerah kekuasaan baru. Upu Lima Bersaudara tersebut berlayar mengitari kepulauan Nusantara dan mendarat di Malaka. Di Malaka, Upu Lima Bersaudara tersebut menikah dengan anak-anak pejabat teras Kesultanan Malaka dan mendapat daerah kekuasaan di Pulau Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Puncak ketenaran Riau saat diperintah oleh Raja Haji sebagai yang Pertuan Muda Riau IV menjadi bandar yang maju dari segi ekonomi militer dan pusat berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga banyak didatangi oleh orang dari segala penjuru negeri, baik itu yang hendak berdagang maupun yang hendak belajar dan mengajar ilmu agama atau ilmu tulis menulis. Kegiatan kesusastraan menjadi bagian penting dalam kebudayaan Melayu. Raja Haji merupakan salah satu tokoh Riau yang memiliki kemampuan dalam berbahasa. Dengan kemampuan tersebut, Raja Haji mampu melakukan diplomasi dan bekerja sama dengan raja-raja di Nusantara. Hal ini dianggap pihak VOC bahwa dengan kemampuan tersebut dapat menyatukan kekuatan Nusantara. Maka pada tahun 1782 terjadi pertempuran antara pihak VOC dan pasukan Riau yang dipimpin oleh Raja Ali Haji di Selat. Pada tahun 1784 terjadi pertempuran di Teluk Katapang. Dengan pertemuan tersebut Raja Ali Haji tewas. Tewas Raja Haji membuat Riau tidak lagi menjadi negeri yang merdeka. Secara utuh segala urusan pemerintah diatur oleh pihak VOC. Pihak VOC membuat sebuah kontrak kepada pimpinan Riau. Kontrak itu mengenai segala urusan pemerintah kerajaan Riau dibawa kendali seutuhnya oleh pemerintah di Belanda yang disebut kontrak politik yang dimulainya kolonialisme Hindia Belanda di tanah Riau. Tahun 1784, pusat pemerintahan Riau Lingga dipindahkan ke pulauan kecil yang bernama Pulau Penyengat pada tahun 1785. Sejak saat itu, secara mutlak seorang pemimpin Riau harus memiliki kemampuan berbahasa. Ada satu tokoh putra Riau yang sadar bahwa kolonialisme tidak hanya merampas kemerdekaan rakyat Melayu, tetapi juga merusak tatanan budaya Melayu yang terpancang kokoh pada kesusastraan dan bahasa bernama Raja Ali Haji. Raja Ali Haji lahir di Pulau Penyengat pada tahun 1881 sebagai seorang anak keturunan bangsa. Raja Ali Haji mendapatkan pengajar tentang pengetahuan yang semua orang dapatkan, dan ia telah menunjukkan ketertarikan pada bidang sastra dan bahasa. Raja Ali Haji sering diikut sertakan dalam kegiatan diplomasi di Jakarta oleh ayahnya, Raja Ahmad, yang membuatnya banyak bertemu dengan para petinggi pemerintahan Hindia Belanda yang mahir dalam berbahasa Melayu. Raja Ali Haji pernah melakukan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun 1830,
Selama di sana, ia belajar dari ulama-ulama besar dan memperkaya wawasan keilmuan serta sastra. Karya pertama Raja Ali Haji yang dikenal secara luas adalah Gurindam 12. Karya ini ditulis pada tahun 1830 di Pulau Penyengat, yang katanya petua kehidupan berdasarkan Al-Quran dan ilmu jasawat. Setelah 2 tahun berada di tanah Mekah, Raja Ali Haji kembali ke Riau untuk membangun Penyengat sehingga menjadi bandar yang ramai dikunjungi oleh orang-orang dari segala penjuru negeri. Raja Ali Haji juga memperhatikan peta perpolitikan Riau di mana pada tahun 1824 tercetus perjanjian antara Inggris dan Belanda yang membagi daerah kekuasaan Hindia Belanda Tumasik dan Malaka menjadi kekuasaan Inggris, membuat Tumasik tumbuh menjadi negeri yang metropolis. Kental akan westernisasi yang membuat pengguna bahasa tidak lagi sesuai aturan, ditambah lagi pada tahun 1778, pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang terpakai dalam segala urusan pemerintah. Ini membuat kecemasan bagi Raja Ali Haji tentang masa depan bahasa Melayu yang sepertinya semakin keterus oleh westernisasi. Raja Ali Haji menulis sebuah karya tentang tata bahasa dan memikirkan pentingnya sebuah percetakan dan perpustakaan sebagai sarana untuk pemerataan bahasa. Karya yang diberi judul Bustan Al-Khatib, yang berarti taman para penulis ini, yang berisikan tentang pelajaran dasar tentang aturan ejaan, huruf Jawi, deskripsi tata bahasa Melayu, dan karya pengetahuan bahasa yang menjadi kamusnya Ensiklopedis Eka Bahasa Melayu, yang berisi tentang tata-tata bahasa yang merupakan jawaban kekhawatiran orang Riau terhadap tempuhan kebudayaan asing yang mencederakan bahasa Melayu. Rushdie Club membangun sebuah percetakan dan perpustakaan yang bernama Al-Ahmadiyah Press, seperti yang dicita-citakan Raja Ali Haji sebagai sarana untuk pemerataan bahasa. Al-Ahmadiyah Press menerbitkan karya-karya Raja Ali Haji dan disebarkan ke seluruh Nusantara. Hingga pada saatnya pada Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang menghasilkan 3 putusan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam perjalanannya, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu mengalami perubahan, baik itu dari makna, arti kata maupun ejaan.
Ejaan bahasa Melayu adalah bahasa yang dipakai oleh orang Nusantara dan menjadi akar dari bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan Melayu, dimengerti oleh orang Belanda yang terpakai dari tahun 1896 hingga 1944. Ejaan Swandi atau ejaan Republik terpakai pada tahun 1947 hingga 1971. Ejaan yang disempurnakan ditetapkan 1972. Ejaan ini terpakai hingga sekarang. Oke teman-teman, itu tadi video sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bagaimana video dari penjelasan saya? Sangat menarik bukan? Oke, jadi segitu saja hasil penjelasan dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!